Hai, selamat pagi lo. Nah, selamat pagi semuanya. Mungkin itu sedikit bukan gangguan sih ya, tapi lebih ke arah ada makhluk-makhluk astral yang menemani saya hari ini. Gitu. Tapi saya ucapkan selamat datang, selamat hari Senin di minggu kedua di bulan September 2023. Harapannya bukan September ya, tapi September, bukan September ya. Kalau Oktober nanti harapannya bukan trouble, tapi Oktober ya. Oke, biar nanti Novembernya sama Desembernya indah. Nah, kali ini sobat selai semuanya, kalau sobat selai sudah lihat postingan kita di Instagram, hari ini kita bahas pelet. Apakah ada Nyai Pelet hari ini? Akan kita langsung bahas karena di tengah-tengah saya ada Mas Lutfi yang kamu enggak, kamu kan makhluk astral. Kamu tak Karena suruh sekarang jadi narasumber. kamu tak suruh jejerku, kamu nggak mau. Gak mau aku jadi narasumber aja sama Mas Lutfi. Saya sebagai korban. Iya. Nah, sobat selain semuanya, tema kita hari ini mengenai pelet ya. Banyak orang-orang Pelet itu ini. itu melet sayang. Pelet itu biasanya buat makannya lele. Iya betul. Nah, ya kan? Jadi sobat selain semuanya kita mau bahas masalah pelet, apakah pelet itu suatu ilmu putih kah atau ilmu hitam kah gitu ya. Dan memang rata-rata di sekitar saya itu kalau biasanya malam Jumat Legi semuanya berangkat ke Gunung Kawi. Nah, Kamu enggak? enggak lah, aku enggak. Pesugihanku bukan Gunung Kawi, Gimana? Banyuwangi. Tak kira di Jember. Ngapain? Males banget. Makanya kan aku bilang Jember itu indah. Pantainya tidak dengan kenangannya gitu loh Mas Lutfi. Apakah saya juga sempat terpelet Mas Lutfi? Kita bahas hari ini ya sobat selai semuanya. Karena Mas Lutfi di sini siap membedah pembahasan masalah pelet. Nah, sebelum kita bahas saya atau Putu kena pelet, karena kita tuh bodoh banget kalau masalah cinta gitu kan ya. Bucin banget. Nah, sebenarnya Mas Lutfi ilmu pelet itu sebenarnya ilmu hitamkah atau putih yang dihitamkan? Oke, kita ulas secara dasar ya. Ya. Sebenarnya Pelet itu apa? bukan makanan ya. Ilmu pelet itu sebenarnya ada di ranah dunia abu-abu. Oh, dunia abu-abu. Kenapa? Seperti pisau. Kita buat ngiris daging, buat makanan, atau buat nusuk. Oh, I see. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk Betul. kejahatan. Betul. Kok bisa dikategorikan Kebaikan, abu-abu baik ya. kebaikan Kenapa? sedangkan kan Oke. secara harfiahnya kayak memaksakan gitu loh Mas Lutfi. Karena selama ini kita dinarasikan oleh film-film, Heeh. itu sesuatu yang negatif. Oke. Ya kan? Oke, iya Tapi betul. kita lihat fenomena secara umum ya. Nih, ada nih rumah tangga lagi kacau. Suami istri lagi kacau. Dimana ada pelakor yang merusak dalam satu rumah tangga itu. Ya, ada. I see. Terus, Ngomongin pelakor, Ah. panas banget hari ini. Motifnya itu bisa karena duit. Iya. Akhirnya si pelakor itu menggunakan ilmu pelet. Betul. Oh, iya. Apakah yang menjadi korban pelet si perempuan istri sahnya tidak menggunakan pelet juga untuk mempertahankan hubungan rumah tangga itu? Ayo. Iya sih kadangkala. oh, Iya sih. Iya, Paham nggak digunakan sih? untuk Nah, Heeh. Iya, berarti iya. itu namanya pelet for to healing, untuk menyembuhkan. Betul. Nah, Iya pelet bener akhirnya dengan kayak pelet. mata pisau tadi ya. Iya. Kalau digunakan jahat ya jadi jahat. Kalau digunakan baik ya jadi baik. Gitu. Betul. Tapi menurut pemahamannya Mas Lutfi sendiri nih, sepengetahuannya Mas Lutfi, ilmu pelet itu sebenarnya hadir di kota Jawa, di Pulau Jawa itu sejak kapan? awal mula di Iya. mana sih? Apakah di Jawa atau Di situ malah di kalau aku lain? membahas tentang sejarah, aku tidak tahu secara detailnya. Karena lahirnya ilmu pelet dengan lahirku itu sangat jauh. Oh iya benar-benar masuk akal sih. Iya kan? Iya. Nah, jadi aku mempraktekkan ilmu itu untuk membantu teman-teman yang lagi kesusahan. Nah, seperti kayak ada keluarganya yang kena pelet. Ya apa sih Mas? Cara untuk menyembuhkan, cara untuk memutus efek pelet itu. kayak gitu. Energi itu Iya, ya. energi. Heeh. Nah, biasanya orang yang terkena pelet Ciri-cirinya kayak apa? itu ciri-cirinya ya nggak mungkin Mbak sampean sama yang narjet sampean itu nggak kenal, pasti
Pasti kenal. kenal gitu. Betul. Karena pelet itu tidak ampuh kepada orang yang tidak Nggak dikenal. kenal. Oh. Itu pemahaman secara spiritual atau harfiahnya, Mas? Secara supranatural ya. Supranatural. Secara supranatural Itu pasti. seperti itu. Berarti, Pasti. berarti Kan itu seperti suatu itu. kemutlakan dan kepastian Iya, bahwasanya harus kenal dulu. Harus kenal dulu Harus kalau kenal pelet. dulu. Kalau nggak kenal itu ya Nggak nggak bisa. bisa. Karena kan nggak ada interaksi. Yes. Terus antar rasa per orang kayak Mbak Putu, aku, Mbak Sampean, nggak ada koneksi kan? Iya. Di situ nggak ada pintu terbuka, gerbang supranaturalnya nggak bisa ditembus. Tembus. Gitu. Oh, berarti Oke. masih banyak kayak sub bagiannya kalau pelet ini bisa masuk gitu ya? Maksudnya nggak Betul. semata-mata aku mau melet si ini tapi nggak kenal bisa gitu, Nggak bisa, ya? nggak bisa. Oh. Kecuali dia menggunakan Hmm. pemikat umum ya. Oke. Pelet umum. Pelet umum ini biasanya Susuk, kayak gitu? Enggak, gini. Salah satu contohnya seseorang yang belum ketemu jodoh nih. Heeh. Terus dia juga nggak percaya diri. Heeh. Hmm. Kita berikan ilmu pengasihan umum, pemikat umum. Oke. Nah, jadi kita membantu dia untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Oke. Nah, jadi inner beauty-nya tuh muncul kan, Mas? Oh. Iya Kayak kan? buka Berarti aura nggak sih, Mas? secara tidak Nah, betul. Buka aura. secara Iya. tidak langsung kan akhirnya kembali lagi ke dirinya Iya, masing-masing ya, iya, Mas kita ya. cuma membantu potensi. Ya, ya, ya. Membuka ya, betul. Nah, Nah, aura gitu. itu kan ada, cuma tinggal Benar. di-on-kan aja gitu. Mas, tapi susuk tuh termasuk pelet nggak sih? Ya masuk, tapi kalau menurutku pribadi itu efeknya bahaya sih. Lah menurutku ya. Karena Iya. dia ditanam di dalam tubuh, gitu Tubuh nggak betul. Sesuatu yang di luar tubuh kita Dimasukin. dipaksakan untuk masuk ke tubuh kita. sih? Betul. Iya. Kalau tidak sinkron dengan tubuh kita, ada benturan energi, itu juga efeknya misalnya Tidak Mas, baik. tidak baik. Misalnya Contoh? mudah emosi, ya kan? Mudah emosi juga sombong yang berlebihan, Yes. kayak gitu kan. Nah, ketika dia sombongnya berlebihan, kira-kira dia memberikan dampak baik nggak ke lingkungan? Iya sih, Iya, iya, akhirnya iya. dampaknya buruk. Tapi apakah kayak susuk yang dimasukkan, benda luar yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu pun juga termasuk bisa dikategorikan kodam. Nah, Kodam itu kan yang Hmm. mendampingi gitu kan. Sebenarnya kodam itu Ah. bukan sesuatu yang kita isikan. Iya. Oke. Nah, kayak benda-benda itu ya, Ah. itu sebenarnya bukan kodam. Nah, kodam sama korin itu sudah bawaan kita dari. Bawaan dari lahir. Pernah dengar sedulur papat lima papat? Iya. Iya. Ya itu bawaan. Oh. Tapi apa semua orang ada? Ada semuanya, itu paket lengkap sebenarnya sih. Jadi kan ada 4 unsur ini intensitas yang Tepat. mengarahkan kita kadang Hmm. untuk marah, ya kan? Iya. Ya kan? Ada yang Sedih. untuk sedih, ada yang sabar, ada yang memotivasi. Nah, 4 unsur inilah makhluk-makhluk yang membantu kita, asisten sebenarnya. Berarti kalau ini ada cerita nih Mas yang pernah saya dengar bahwasanya biar kamu katakanlah laku dalam bidang jasamu, ini loh ada sesuatu hal yang akhirnya Membantu. menjadi kodammu. Misalnya Itu ini gimana? pelaku seni hiburan malam lah ya. Iya. Kita sebut itu kan. Iya. Langsung saja, iya kan? Ya, Aryo, ya orang-orang seperti Aryo ini. Maksudmu? Bukan. Kan hiburan malam. Aku hiburanku sore, siang. Malam, biasanya kalau catering kan malam. Malam sampai jam nyanyi 9, kan jam 10. malam, nyanyi Kalau malam. kamu tuh lebih malam lagi, jam 11 kamu itu. Kemana kemarin kamu jam 11? Di rumah. Ngapain? Pupu. Bohong, mikir Enggak di ya. rumah, Bu. Kenapa? Gimana? Sebentar ya Mas ya, Iya, nanti iya, dijawab iya, di nggak segmen apa-apa. Debat-debat aja, segmen nggak kedua ya. Iya, Kita iya, bahas iya. di segmen kedua karena Kita akan melihat kodamnya Ya. Aryo seperti apa. aku juga penasaran nih karena aku pernah Bisa nggak sih Mas di-skate. dilihat? Bisa nggak sih? Gitu Itu katanya. sebenarnya kayak kita berkomunikasi tahu sih, gitu. lebih berkomunikasi. Habis gini komunikasi aja deh Mas ya. Oh, gitu, Komunikasi, aduh enak banget ini komunikasi sama makhluk astral tuh kita bisa tahu 5 menit ke depan. Apakah 5 menit ke depan Putu akan menangis bahagia? Tunggu tetap di slideshow, jangan kemana-mana ya. Balik lagi sahabat selai semuanya dan kali ini masih sama Mas Lutfi dan kita Putu. masih bahas siapa yang teriak-teriak. Ini live loh ya. Bisa teriak-teriak. Nyanyi apa tadi? Ada yang nyanyi sobat selai, apakah itu makhluk astral? Hari ini sepertinya banyak
Identitas yang hadir ya. lain yang Nah, kita hadir di mau studio. bahas lagi Sobat Selai Ya. semuanya. Tadi kan Putu sempat tanya ciri-ciri orang terkena Kena pelet itu gitu. kayak apa? Ya. Ciri yang paling umum, Umum. sampai yang paling ketara ya. Betul. Nah, kalau paling ketara itu Mas, rata-rata ya, rata-rata itu si korban itu kehilangan kesadaran, bukan berarti pingsan ya. Kehilangan kesadaran, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Lupa sama jati dirinya. Betul. Kadang banyak kalau ngelamun nggak? nah, ngelamun salah satunya itu juga gitu loh. Oke. Ketika diajak ngomong, dia dirinya ada di sini, Tapi pikirannya nggak di sukmanya sini. dan pikirannya itu di luar gitu loh. Paham nggak? Jadi dia itu memikirkan si yang memelet. Kok kayaknya saya sepertinya pernah seperti itu Mengalami ya. itu ya. Terus Mas. Nah, itu yang paling parah kayak gitu, Mas. Nah, kedua, efek kalau sudah terkena kayak gitu, maka pikiran negatif orang yang memelet itu kan ada dua nih ya. Untuk keasikan seks, dua adalah finansial untuk Iya, mengeruk hartanya. untuk Hartanya. mengambil untung. Iya, iya. Itu loh. Oke. Iya. Nah, Oke. nah ini yang bahayanya Mas, kalau cuma finansial itu kan kita bisa nyari toh, nyari lagi. Nah, tapi kalau yang jadi korbannya seumpama ya perempuan atau laki-laki di mana dia masih penjaga dan masih perawat, itu efek mentalnya luar biasa. Mas. Benar. Nah, Betul itu. tuh. Nah, dan aku memberikan filosofi ilmu jarang goyang sebenarnya yaitu karena dia kena goyang, akhirnya mentalnya juga goyang Iya, gitu. iya, iya. Apakah aku seperti itu? Mas, tapi kalau yang Jangan goyang. kalau yang ciri-ciri yang paling ringan, yang dia terkena pelet tapi masih kayak ringan gitu, yang masih bisa sembuhin Dikontrol ya, secepatnya, iya masih iya iya. dikontrol ya. Iya. Itu kayak apa? Biasanya itu kayak ada selentingan, aku kok suka ya sama orang itu. Tiba-tiba kok keinget. Tiba-tiba gitu. Padahal baru kenal ya Mas ya. Misal aku sama-sama ini baru kenal ya. Loh, aku kok merasa nyaman ya. Padahal itu nggak ada interaksi yang sangat Ya, intens gitu loh. iya, Oh. iya, Terus iya, dari iya. maaf ya, bukannya aku menjelekkan body shaming ya. Itu nggak memungkinkan wajahnya untuk menjadi pasanganku, tapi tiba-tiba kok ada perasaan. Itu salah satu gejala. Oh, gejala yang tidak terlalu kentara ya. Betul, betul. Sebenarnya kayak bukan gitu. pelet, sih, hatinya terlalu murah itu Mas. Kayak dikit-dikit Kayak hatinya suka. siapa? Kayak hatinya siapa? Kayak hatinya siapa? Kayak dikit-dikit suka, diapain suka. Apalagi kalau ingat-ingat wajahnya gitu kan ya. Nah, itu kena pelet itu. Iya. Tapi Mas, kalau ngomongin masalah pelet lagi, kan sebelum kita bahas ke jarana goyang, jarana goyang gitu kan. Pelet tadi kan banyak sekali bentuknya. Betul. Medianya juga banyak. Banyak. Betul. Ada yang lewat katanya lewat asap rokok. Yap. Terus Oh iya? lewat minuman. Diapain kalau Yap. asap rokok? Eh, Dihirup. Ditiupkan. Ditiupkan. Oh, Jadi kalau aku ngerokok deket Muci, kamu harus hati-hati. Hati-hati. Ya. Apalagi kalau seandainya kamu habis aku merokok terus kamu kena asapku, tiba-tiba aku minta uang ke kamu, kamu kasih. Terus kamu tiba-tiba sadar. Nah, itu kamu harus hati-hati. Berarti aku lagi menggunakan ilmu pelet. Pelet, betul. Dari apa lagi Mas Oke. selain Selain asap itu, rokok? Kita menjelaskan ya, biasanya pelet atau ilmu pengasihan lewat rokok itu sebelum melancarkan prakteknya Mas, itu baca mantra dulu. Ada baca mantranya dulu ya. Ya. Coba. Setelah jangan bahaya. Setelah dibaca mantranya itu, dia Yeah. kayak memfokuskan ke rokoknya. Rokoknya. Tarik nafas, Oke. potret, dikelola energinya dalam tubuhnya, terus dia disebarluaskan. Nah, bagi orang yang sensingnya kuat, peka, kena Mas, gitu loh. Itu kalau rokok. Kalau yang bisanya lewat makanan dan minuman, itu biasanya, ya itu sama juga. Jadi kayak bahan mentahnya itu diritualin. Misal kalau makanannya beras ya, ya berasnya itu Kayak didoain. didoain dulu Mas, kayak gitu. Jadi Oke. itu efeknya juga lebih besar karena itu sangat lama, diritualinnya lama kan. Gitu. Jadi daya pikatnya Lebih juga masuk gitu. gede. Betul. Kalau yang asap itu cuma sementara, kayak kita clubbing ya, bungkus kayak gitu loh. Oh, habis bungkus iya, ya iya, iya. sudah lah Selesai, ya, kita clear satu lah ya. malam lah gitu loh. Mas, tapi ini aku pernah dengar dan pernah tahu. Ini Ya. literally pernah tahu. Ya. Karena aku datang ke salah satu daerah di lereng Gunung Semeru sana. Sempat nih ada ceki Mas, apa ya ceki itu? Lentre. Yap. Apa tuh? Lentre, kartu lentre, kartu ceki, kartu Yang ceki. panjang-panjang Kecil, itu. kecil. Iya, yang iya, ada iya. yang warnanya hijau dan Oh, kuning. iya, Betul. iya, tahu, Dan tahu. itu katanya sih yang saya tanyakan kepada beliaunya yang memang
beliaunya seorang Profesional, praktisi, gitu ya, praktisi Lentre. lentre, itu katanya memang untuk menggunakan media kartu ceki atau kartu lentre itu sebelumnya juga didoain ritualnya. dengan Oh, ritual-ritual. Ada pakai ritual kartu juga tertentu. bisa. Loh, iya itu namanya biasanya praktisi supranatural mengatakannya itu ceki digunakan untuk putar giling. Iya, putar giling Apa tuh, apa katanya. tuh? Jadi kalau udah diputar giling, Ci, udah deh kamu Putar giling gila. itu apa? Jadi kartunya itu ditata, Ci. Jadi ada doa, Melingkar, melingkar, terus Melingkar. gitu. Udah kayak ditutup, Mbak. Jadi sampean tuh diikat sama si target. Jadi kamu nggak bisa jatuh cinta dan sayang sama orang lain. Jadi bikin kayak linglung dan itu efeknya kayak orang gila sih. Dan Mirip-mirip seandainya orang gila. si yang putar giling atau yang menggunakan jasa profesional itu niatnya cuma main-main, Ci, korbannya itu katanya bisa bener-bener gila ya, Mas ya? Iya, betul. Gila yang literally gila, yang Gila. kukur-kukur Iya, di iya, iya, pinggir iya, jalan tahu, gitu. Tahu. Itu katanya memang kayak gitu, Mas. Iya, makanya untuk menghindari itu ya, Mm-mm. kita itu jangan gampang memberikan nama, tanggal lahir kita, weton sama foto. Itu sangat berbahaya. Kalau Aryo fotonya itu di belakangnya tuh ada tanggal lahir, weton, terus Lengkap ya? Iya, lengkap. Kayak- Jam kayak lahir. ijazahan berarti. Aku weton itu aja Kenapa? gimana ya, Mas, kalau kamu kan orang Bali asli nih, Iya. pasti wuku-wuku itu kan Iya. kita harus paham kan, Ci. Betul. Dan namanya keluarga pasti akan sangat lebih paham, apalagi yang sepuh. Ya, Terus menanggapi seperti itu gimana, Mas? kalau itu sih wajar-wajar aja, maksudnya Karena kan jadi masih keluar, lingkungan, lingkupnya masih kan. keluarga. Maksudnya gini loh, Mas, kayak saya baru ketemu sama orang nih. Udah ngasih nama, misal ini weton mitra gitu. kerja, Mas, aku butuh deh weton nih sampean. Buat Nah, itu Oh, I jangan. see. apa? Jadi sampean harus tegas pada diri sendiri. Mas, Betul. buat apa, Mas? Karena itu sensitif. Berarti secara tidak langsung tanggal lahir pun itu sebenarnya kalau dipublikasi juga akhirnya ya si malakama ya, Mas ya? Iya. Agak bahaya. Tapi balik lagi ya. Oke. Skala semua daya itu kan kembalinya Tuhan ya yang Iya. mengizinkan tidaknya. Betul. Berarti kita sendiri harus melindungi kita sendiri. Heeh. Nah, untuk membantingi ilmu pengasihan, kita juga harus kuat di pengasihan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita udah kuat terhadap diri sendiri, Mas, Heeh. mengasihani dan mencintai diri sendiri. Nah, daya pelet dari luar itu auto kayak ketabrak. Mas, tapi maaf ya, aku tuh Hah. punya temen kan. Iya, saya suaminya- maafkan, tapi belum suaminya lebaran kayak, loh. enggak, kayak suaminya tuh kena pelet gitu kan. Hah, Padahal hah. suaminya ini kayak mereka tuh orang yang agamis banget gitu. Hmm. Yang literally agamis Siapa banget. sih? Tapi Kayak- gampang. Tapi Terus gampang kena. Siapa sih, suaminya Ci? tuh sampai sekarang tuh masih kayak apa sih? Dia masih kayak kena pelet gitu. Terus Anu mah, sampai- pelet VIP atau pelet Doremi? Bukan. Terus kayak dia tuh di hari-hari tertentu akan tiba-tiba kayak orang linglung gitu. Betul, Terus dia akan keluar dari rumah, Oke. bawa uang segepok. Oke. Nah, uangnya itu entah ditaruh di rumah yang melet itu tadi. Jadi Oke. uangnya kayak ditaruh di bawahnya apa? meja apa. kayak gitu Iya, biasanya. iya kayak gitu. Oke. Nah, terus sampai dibawa ke apa namanya? Kayak- Kiai. Bukan. Disuruh mandi di sumber kayak gitu pembersihan. buat pembersihan. Tapi sampai sekarang nggak Nggak hilang-hilang. sembuh-sembuh. Heeh. Oke. Nah, Nah, itu gimana maksudnya kan Sebenarnya kayak dia ada. udah membentengi diri kan. ada. Jadi ke kegiatan religius Iya. itu tidak ada korelasinya dengan supernatural. Iya. Kegiatan religius tidak ada korelasinya dengan supernatural. Nah, selama dia tidak paham dalam esensi ibadah itu apa, asal ngelakoni ibadah, Iya, iya, iya. tapi nggak paham secara holistik, Mhm. maka itu akan bisa masuk. Oh iya, kayak sholat ya. Kita Iya. sholat ya sholat aja, tapi nggak paham esensi dari Iya, sholat itu itu, sendiri. Apa nggak betul. mendalami sholat itu Betul. gimana? Itu masih bisa. Itu pengaruh, Mas. Nah, Oh, kenapa di hari-hari iya. tertentu dia melakukan Iya. seperti itu kan? Iya. Karena kan setiap manusia itu ada hari apesnya. Iya, betul. Nah, kemungkinan betul. yang dihajar itu hari apesnya. Nah, itu kan Betul. kayak dikirain tuh udah sembuh, Mas. Hmm. Dikirain udah sembuh karena udah lama dia nggak melakukan hal itu gitu. Ternyata ada di kayak hari tertentu, bulan tertentu, kayak purnama atau apa gitu. Gitu lagi. Itu bisa sembuh, Mas. Bisa sembuh sebenarnya. Harus ada dorongan bersama. Semua keluarga harus satu suara. Tapi kalau dari komponen-komponen keluarga itu, kamu harus ke sini, ke sini, ke sini, akhirnya bingung.
energinya Ya, ya. Yes. sampai dibawa ke kiai Betul. kemana-mana. Karena kan gitu. setiap orang yang memahami ilmu seperti itu kan juga gurunya beda-beda. Akhirnya kan Betul, beda ujungnya pendapat, beda-beda beda kan. masukan juga gitu loh. Iya, 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 Itu iya. sebenarnya. Nah, Mas, tapi ngomongin masalah pelet ya. Hmm. Bener gak sih pelet-pelet orang timuran, Oke. Jawa yang ketimuran, Iya, itu itu kuat. katanya lebih kuat Yes. daripada ilmu pelet dari Jawa yang lain atau dari pulau yang lain di Indonesia? Ya, kenapa bisa lebih kuat? Karena itu dekat daerah pesisir. Pesisir itu cenderung arahnya ke mistiknya kuat, dari energinya itu kuat, Mas. Itu. Kan tempatnya Jun itu paling banyak Betul, gunung, laut. sama laut. Laut. Itu lebih yang beringas itu yang di laut. Tapi apakah benar Mas, ini sempat saya baca artikel bahwasanya kalau namanya ilmu kanuragan apapun itu kalau sudah melewati pantai, nyebrang gitu, Nyebrang pulau nggak nyebrang itu? pulau atau nyebrang pantai lah itu katanya memang nggak connect. Itu benar nggak sih? Kalau Nggak menurutku sampai, ya, nggak? Iya. selaku aku praktisi supranatural itu mitos. Oh itu hanya mitos. Iya, Jadi mitos. walaupun nyebrang pulau masih tetap bisa. Bisa sebenarnya mitos itu loh, dimana informasi itu nggak tahu siapa yang menyampaikan, akhirnya diyakini dari generasi ke generasi Mm-mm. menjadi satu kesepakatan dan pakem, ya emang yang kita yakini seperti itu. Mm-mm. Nah, yang tahu adalah pelakunya sendiri. Iya sih, benar. Tapi kalau ngomongin masalah pelet lagi Mas ya, kan tadi sudah kita beda ciri-cirinya seperti apa, terus pelet itu dari media apa saja. Nah, untuk praktisi yang melakoni untuk menjadi seorang ahli katakanlah, kalau seandainya saya butuh jasa untuk pelet lah, untuk apa, itu sebenarnya memang pelet juga suatu media untuk kebaikan atau memang hanya sekedar Jadi digunakan untuk Hal yang untuk Iya, iya, mencari iya, Pendidikan. Ah. kalau aku sendiri Mas ya, aku itu menyediakan yang untuk membantu. Iya, membantu dalam artian kayak lebih ke menyembuhkan. Berarti memperbaiki bukan, ya, Mas, bukan ya? yang bikin mengerot atau meraup keuntungan yang banyak. Iya, Enggak. iya, iya, Lebih iya. kayak memperbaiki. Jadi yang datang-datang itu adalah, Mas gimana caranya aku lepas? Oh, menghilangkan Gimana pelet itu. caranya keluargaku ini lepas dari pengaruh ini kayak gitu. Tapi susah nggak sih Mas, maksudnya orang yang udah kena pelet, terus dia mau lepas dari itu susah nggak sih? Karena rata-rata yang aku tahu kena realitanya gitu, ya, sulit, itu pasti sulit. susi. Susi, wow, Susi. Sulit. Aku mau bilang susah dan sulit, jadinya susi. Keceplosan. Susi, siapa itu Susi? Oh, dia yang jadi pelakor rumah tanggamu. Susi namanya. Bukan Aurel. Maksudnya Aurel kan banyak. Ini TV. Ya kan siapa bilang di rumah? Kan Aurel banyak. Apakah Aurel Hermansyah? Kita balik lagi ya Sobat Selek, sesaat lagi kita mau bahas caranya agar seandainya mungkin Sobat Selek di rumah kena Iya. aji-aji pelet. Atau cara membentengi diri Iya, cara agar membentengi. tidak Membentengi kena. dan melunturkan ya. Nah, Betul, betul. betul. Jangan kemana-mana, tetap di Slay Show ya. Ya, balik lagi Sobat Selai di segmen kita yang cukup panjang ini terakhir ya. Kita mau bahas masalah pelet, seandainya orang terkena pelet itu harus seperti apa gitu. Karena kan Terus untuk membentengi ya, diri agar tidak membentengi kena diri pelet betul. kayak apa? Karena rata-rata di sekitar kita itu ada kalanya kita sadar karena itu tadi kan sempat menceritakan ada ini salah satu temennya yang terkena pelet tapi katanya sembuh, tiba-tiba di suatu waktu yang katanya Mas Lutfi hari apesnya dia kembali lagi Ya, seperti betul. itu. Yap. Itu gimana Mas Lutfi caranya untuk Untuk menangkal? menangkal ya, untuk atau melunturkan ini. Menangkal dulu aja Mas. Oke. Menangkal dulu. Untuk menangkalnya, ya kembali lagi kita ketika berinteraksi atau memancing orang untuk berkesempatan untuk memelet kita, ya itu kembali lagi
gimana caranya orang itu tidak memelet kita gitu loh. Cara berinteraksinya. Berarti secara tidak langsung ya kita tidak boleh terlalu all out gitu untuk Betul. awal Nggak kali. boleh terlalu show up friendly. gitu Iya, loh. friendly. Jangan terlalu memberikan kenyamanan yang berlebihan, yang di luar batas. Akhirnya orang Wah. itu kan kayak ada ambisi. Ah, aku pengen dia. Nah, Oh, walaupun iya, sudah iya. suami orang atau istri orang, akhirnya ya gitu loh, ya kan? Baik. Itu untuk Ya. untuk menangkal ya. Betul. Menangkal. Jadi jangan terlalu humble jadi orang. Ya, humble itu biasa-biasa ini, humble. aja gitu loh. Ya biasa-biasa aja. Itu untuk pertama. Ya. Untuk yang kedua, Untuk yang kedua, ya ini lebih ke penanganannya ya, untuk Lunturkan. melunturkan atau meluluhkan itu ya. Paling simpel mas, kita ini mengobati diri sendiri, bukan ke praktisi ya. ya. Jadi secara mandiri, coba kamu ambil sumber mata air, ya, di mana itu benar-benar diyakini sakral ya. Nah itu ambil dari 7 sumber itu, kamu taruh di botol, terus kamu doain menurut keyakinannya masing-masing. Nah kalau di muslim mas, aku baca al-fatihah 7 kali, surat An-Nas 3 kali. Udah habis itu minta doa ke ibu kita. Iya, karena ibu Kayak itu merukiah diri sendiri gitu Betul, nggak sih? masuk itu. Nah, Iya. habis itu ya udah dicampurkan, semuanya itu dicampurkan dalam satu bak ya. Nggak apa-apa mau ditambah kembang, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang klinik menurutku, karena dari alam itu energinya positif. benar. Tapi di film kita dinarasikan kayak ini pakai kembang, ilmu gelap bla bla bla. Sebenarnya itu malah menyembuhkan. Oke, karena semuanya berangkat dari alam sih. Mas, Mengambil ya. energi alam ya. Jadi Omeganya ada di alam. Betul, jadi kita dibersihkan secara alami. Betul. Makanya supranatural gitu kan, natural gitu loh. Akhirnya ketika kita mandi dan kita coba yakini Tuhan, Engkau yang maha daya dan luar biasa, maka Engkau saja yang mampu menyembuhkan. Kalau kita dengan iman yang tinggi meyakini itu mas, sembuh. Tapi kalau kita masih ada keraguan, kepikiran, kayaknya lebih sakti dukunnya itu. Iya. Dukun ini oknum yang Iya, lebih iya, ke negatif iya, ya, iya, bukan dukun itu negatif semuanya, enggak. Iya, kayak gitu ya. Lebih ke keyakinannya aja yang dikuatin. Ya. Itu. Jadi mau sembuh enggak tergantung keyakinan Persona, diri sendiri persona, lagi, kayak balik gitu. lagi ya. Oke. Itu salah satu cara untuk Melunturkan. melunturkan. Iya, Mas, ya. dan tentunya kayak temannya Mbak Putu tadi itu Iya. emang nggak bisa satu kali kita kasih penyuluhan, harus berkali-kali sampai dia itu benar-benar yakin aku bisa sembuh. Kadang dia ketika mau sembuh ada orang yang memberikan informasi, kayak gitu tuh lama kesembuhannya. Iya, Ya iya, udah. iya. Jadi Kayak- strike lah. Iya, Iya, ini. betul, betul. Iya, Akhirnya berarti- dia mikirnya gitu terus gitu. Berarti terus. secara tidak langsung ilmu pelet itu bisa saya kategorikan itu juga masuknya ke psikologi ya Mas ya. Iya, berhubungan Secara dengan tidak mental. langsung kan ilmu ya. rasa sebenarnya. Iya. Dan seandainya nih ada nih ya, kan rata-rata sekarang banyak sekali cerita anak-anak muda yang masih sekolah atau kuliah itu kan menggunakan ilmu-ilmu itu, iya, jasa. seperti itu jasa. Banyak mas. Jasa ya namanya Banyak, jatuhnya. iya betul. Oke. Kayak Kenapa terbang sakit anak-anak hati. muda Ya kayak sekarang gitu. banyak yang Gini seperti itu? loh. Sekarang tuh maaf ya, Iya. kayak banyak jamur janda di bawah umur belum waktunya kayak gitu kan. Karena mereka berpacaran terlalu Saya tuh Terlalu lama, terlalu terlalu bebas. lama. Saya tuh Bebas. termasuk jammer gak sih? Di bawah umur. Jadinya dia punya obsesi gimana sih cara menaklukkan pasangannya biar tidak lepas kayak gitu loh. Tapi itu suatu keegoisan nggak sih Mas? Iyalah, Katakanlah pasti. masa? Iya. Katakanlah kayak kan. gitu egois namanya. Oh berarti kalau sudah menikah itu kalau nggak egois kan berarti boleh kanan boleh kiri. Kalau the one and only apakah termasuk dikategorikan egois? Enggak, menurut tuh paling aman guys. Kalau kamu mau hubungan yang lebih dalam itu ya pas nikah aja. Kalau belum Nikah. waktunya jangan dipaksakan karena kamu membuat masalahmu sendiri. Nah, Iya Tapi sih, kalau- menggali Menggali tanah kuburan kuburan sendiri. sendiri. Iya, akhirnya nanti dengan pedenya aku kena jaran goyang, ya kamu udah digoyang gitu loh. Gimana kita komennya ya? Kita harus Kalau komen apa komen ya? masalah itu mah, Kita harus komen apa enaknya? iya ya, aku juga Gimana kadang ya? bingung gitu loh. Logis gak? Logis banget. Logis. Sebenarnya ya bukan salah siapa-siapa ya, salah. Ya karena dia mau sendiri. gitu Ya loh. karena itu tadi Kenapa? kita tidak sadar akan peluang itu kan bisa Betul. jadi peluang jahat, peluang baik Baik, kan. Iya. betul. Kadang-kala Tinggal pilih aja kalau yang kita mana. sudah kena
tipu daya muslihat omongan gitu Iya, kan. gombal. Udahlah. Gombalnya buaya buntung lah ya. Oh, bahaya. Kayak apa, seburuk-buruknya apapun itu kan pasti ada baiknya kan. Iya. Gitu. Jadi Ini pembelaan ini iya, berarti. maksudnya kayak nggak semua hal tuh buruk gitu loh. Emang kalau laki-laki itu buaya buntung, Heeh. kalau perempuan itu mermaid. Iya Mermaid, mermaid. Iya betul. mermaid, betul. Iya. Kamu termasuk mermaid, Ci? Pemain kamu? Enggak, aku. Enggak salah. Enggak, memang enggak. Oh, kamu korban ya berarti ya? Kayak aku ya korban ya. Mas, satu hal terakhir sebelum kita closing Iya. ya. Aku cuman ingin tahu sebenarnya dengan ilmu pelet Hmm. khusus untuk keluarga yang hancur nih, maaf ya sobat Ya. selai semuanya ya. Terus ingin menyatukan Menyatukan, lagi kalau memang masih jodoh. Itu apakah memang termasuk pelet atau pengasihan sama pelet ini sama sebenarnya? Kenapa Cuman yang hancur pelet harus disatukan lagi? bagian dari ilmu pengasihan. pelet. Bagian dari Ilmu pengasihan. Oh, berarti Gimana? subnya. Pelet itu berarti bagiannya dari ilmu Ilmu pengasihan. pengasihan. Nah, Mas, pengasihan itu maaf ya sobat selai kalau salah ya. Di setiap agama itu kan ada nih Ada. namanya doa untuk memikat. Betul. Ya kan nggak sih? Iya, betul. Nah, itu apakah termasuk pelet atau itu pengasihan? Bagian dari ilmu pengasihan. Soalnya itu kan kalau kita membaca doa atau mantra untuk kebaikan kita sendiri, menurutku sah saja. Tapi Oke. ketika itu mantra doa itu untuk mencelakai orang, itu yang tidak Baik, Baik. ya. baik. Kalau maksudnya untuk diri sendiri nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kayak tujuannya beda kayak untuk- kasusnya aku gini Mas, gimana Mas? Yang kenapa kasusmu tuh lo Kenapa Anda kenapa? ini? nggak tanya. Kayak ada tuh kayak ada aja dia membuat kasus di dalam hidupnya sendiri Oh, gitu Enggak loh, sih, Mas, enggak. sukanya. Aku cuma ingin tahu kan ingin tanya doang. Oke, lanjut. Kayak kepikiran sewaktu-waktu, terus tiba-tiba mimpi. Kepancing sama orang itu. gitu. Padahal katakanlah aku sudah enggak Ya itu kamu belum rela namanya tapi kamu denial. denial ya. Denial. Iya. Denial Satu, belum mampu move on secara utuh. Nah, itu Terus Aryo itu. kedua, Karena jangan goyang Nah. aku tuh. udah jangan buka kartu. Iya. Kedua, And karena itu mungkin masih ada interaksi. Walaupun tidak dengan orang itu, tapi dengan orang-orang yang di circle Sekitarnya. Kamu. Ya udah kita nggak Iya. usah berteman. itu. Akhirnya informasi-informasi itu kan masuk ke pikirannya Mas. Iya, Iya. Yang awalnya mau sembuh nih ya 40%, 50% mau sembuh, turun lagi tuh. Iya, karena ke-trigger itu Kepancing. ya. Makanya kembali lagi Mas, pengendaliannya Anda sendiri. Tuh loh, pengendalianmu sendiri. Ya, oke. Dia sering tidak terkendali, Mas. Makanya Dia jadi adalah makanya jadi sesuatu yang avatar. sulit dikendalikan. Kalau ngomongin masalah pelet itu panjang emang ya. Panjang, Panjang. Panjang banget dan Kamu mau melet menyenangkan. siapa sih? Kenapa? Mau melet Enggak, siapa? aku nggak mau melet siapa-siapa. Sudah, aku nggak mau menggunakan ilmu. Aku pernah Mas menggunakan ilmu. Ini fun fact ya Sobat Selai semuanya. Dan ini kejujuran aku. Aku pernah loh menggunakan ilmu pelet. Serius. Untuk Serius. Untuk seseorang. siapa? Bukan itu. Bukan anak itu. Iya. Ada Terus? dulu satu. Iya bener sih Mas. Akhirnya kayak everything yang aku lakukan menurut dia baik kan. Iya, Dan menyetujui aja. dan saat saya meminta apapun ya Iya aja. iya aja diberikan Betul. aja gitu loh. Cuman memang akhirnya saya sangat percaya sekali sama hukum sebab akibat. Karma. Iya, sebab akibat yang tentunya itu kayak melingkar gini kan Mas. Kita Iya. ngapain ya kita akan ketemu sama itu dengan Walaupun nggak situasi langsung tapi jangka panjang ya. jangka panjang dan kalau di kepercayaan keluarga kita ya Ci, Enggak, aku nggak Kalau- satu keluarga sama kamu. kurang ajar kamu. Kalau seandainya nggak kena di kita, kasihnya kena Kena cucu di- kita iya. atau keluarga Betul. kan gitu kan. Betul. Makanya di kita lagi di keluargamu khususnya kan itu ada upacara yang namanya upacara kayak pemutusan karma gitu. Betul. Iya. Betul. Karma Iya yang nggak sih? buruk harus diputus ya. Mas. Iya, Karma yang betul. buruk harus Betul. diputus. Karma yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus kita putus. Ah. Pikirin dampaknya. Iya. Jadi kalau seandainya nih sobat Selai ya mau menggunakan sesuatu hal Yang buruk. tolong Dipikirkan dipikirkan lagi. lagi Iya. gitu. Jangan asal saya disakiti jadi saya harus membalas dengan cara yang sama gitu ya. Betul. Karena itu tadi efek karma itu
kalau ke kitanya, kita sebagai pelaku sih it's okay, berarti kita memang sudah selesai kan. Betul. Karena kita mendapat balasan, tapi kalau ke anak cucu kita kan banyak cerita kan Mas kayak gitu kan ya. Kasihan, malah deritanya ke anak cucu. Iya gitu. nggak tahu apa-apa kan Iya, ya. jadi korban malah mereka. Betul. Kasihan sih. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak nggak sih Mas yang pakai kayak gitu? Banyak, Banyak, 2023. Sampai sekarang. tapi sampai banyak yang sekarang. nggak ngaku gitu loh, karena mereka nggak mau terekspos gitu. Kalau aku mah ngaku-ngaku aja aku pernah pakai ilmu itu, pernah dulu, tapi Kayak dulu. gitu bikin seret rezeki nggak sih? Iyalah, Ci. Bisa juga, seret rezeki ketika dia memberikan efek buruk ke orang. Sampai ini loh Mas, kalau aku ngerasa dulu kayak auraku sendiri itu aku ngeliat kaca kayak kok buluk banget, sedangkan maaf ya Mas ya, maaf ya, kayak perawatan aku juga perawatan. Udah ya. Gitu. Kenapa kok kayak gini? Ternyata setelah datang ke salah satu orang yang paham gitu, ya kamu tertutupi energi negatif dari dirimu sendiri. Betul. Iya nggak sih? Iya, Iya. ketimbun. Iya. Timbun terlalu banyak energi negatif di dalam hidupmu. Dan eh, sesuatu hal yang negatif itu pasti kan Gak enak. bukan gak enak Mas, awalnya kayak namanya orang tuh kalau main api itu kan nyenengin kan, hangat Kok gitu malah kan. kebakaran sendiri ya gitu ya. Sudah ada yang ngalamin kok Mas. Jauh Sudah ya. ada gitu. Pesan nih Mas untuk sobat selai semuanya di rumah, agar tidak terjerumus gitu Mas. mengenai ilmu pelet Betul. tadi kan kita sudah mengupas bahwasanya ternyata ilmu pelet itu termasuk ilmu abu-abu kan Mas ya, tinggal kita mau melakukannya, mempergunakannya baik atau untuk buruk. baik atau buruk. Gitu. Pesannya untuk sobat selai di rumah apa? Oke. Jadi untuk hidup kita biar damai, Ya, bahagia, ya. Sebelum kamu menjatuhkan perasaanmu terhadap orang lain, coba kamu cintai lebih dalam lagi kepada dirimu sendiri. Dari situ kita tidak akan punya obsesi yang berlebihan kepada orang lain. Ya. Ketika itu bisa dicapai, hidup kita tenang. tenang. Tidak bikin masalah. gitu. Dicintai, alhamdulillah puji Tuhan. Tidak Nggak pun dicintai tidak ya apa-apa. sudah. Iya. Kan akhirnya gitu kan. Betul, coba kita pikir pada akhirnya kita kan mati masuk kuburan. Kita sendirian apa sama orang yang kita cintai? No, sendirian. Tuh lo dengerin. Itu loh. Talk to my hand. Kayak gitu, talk to my hand. Kan katanya kita seperti cermin. Iya. Iya. Kamu ingat kemarin yang kita bicarakan panjang lebar itu? Kamu loh. Iya. Iya benar. Intinya- Akhirnya itu ya, intinya Kita harus mencintai diri sendiri. Iya, penting. Karena dengan kita mencintai diri sendiri secara tidak langsung inner beauty kita juga akan keluar. Betul. Dan akhirnya orang-orang sekitar kita itu juga mencintai kita dan kita akhirnya bisa melihat mana sih yang memang mencintai tanpa tendensi, dalam tanda kutip Betul. tendensinya buruk. Karena kan banyak orang-orang yang selama ini dekat Hanya sama saya cuman memanfaatkan. Ada maunya, ada ada maunya maunya gitu aja loh. gitu. Kalau maunya udah diturutin dilupakan. Ada Mas ceritanya kayak gitu. Ditelantarkan. Iya, banyak, Mas. Ada kayak gitu tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa, ngabarin setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. WA aja enggak, Mas. Yang bahaya itu kayak gini, lama nggak ngubungin. Hubungin Halo, sore, 100. kayak gitu. Iya. Sore, gitu. Boleh pinjam Itu bahaya. Iya. Mas Lutfi gimana kabarnya? kabarnya? Baik. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Boleh nggak pinjam 100 100? ribu? Besok balik. Itu ada Mas yang WA aku kayak gitu. Gampang, tak akan kepinjol sama aku. Oh iya. Loh, ada Mas teman saya dulu terjerat pinjol itu sampai puluhan juta loh Mas. Ya kan makanya, Ada biar loh. dia ngerasain efeknya. Iya. Ngitungnya tuh sama saya loh Mas. Iya. Kayak kasihan banget Tapi Mas, gitu. sebelum kita closing ya, dalam dunia spiritual, apakah memang benar ini saya mau validasi? Supranatural. Oh, supranatural, Supranatural. sorry. Oh. Supranatural, apakah benar orang yang paham akan itu setidaknya bisa membaca sesuatu hal yang belum terjadi? Apakah itu benar? Pernah dengar istilah kewaskitaan enggak? Apa itu? Waskita. Jadi kita Aku nggak tahu. mengetahui dan memahami sesuatu sebelum Terjadi. kejadian. Terjadi. Iya, itu sebenarnya kita kayak dikasih warning. Oh, Meramal. tanda berarti ya? Tanda kayak bukan meramal. Nggak meramal itu kan dengan Kayak dejavu sesuatu. gitu nggak? Nah, bagian dari kayak Kayak dejavu dejavu. juga kayak gitu. Jadi kayak kita mengulas kilas balik memori atau arahan-arahan alam semesta. Kayak kita dikasih susunan puzzle kayak gitu. Oh, tinggal kita yang nata jadinya seperti apa? Betul. Tinggal gitu. kita pinter-pinternya membaca Betul. itu nggak Nah, sih? Membaca tanda itu. Kalau emang praktisinya itu pengen ngasih secara menyeluruh karena emang urgent itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terlalu urgent jangan terlalu vulgar kayak gitu loh. Akhirnya dia itu kayak
bisa-bisa dia melenceng kayak gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi. Dari Eh, tadi pertanyaan berbeda terakhir. dari pembahasan kita. Kalau ini tadi Iya, kan iya. pembahasan kita, ini berbeda dari pembahasan kita. 2024 adalah tahun pemilu di Indonesia. Oke. Menurut pemahaman supranatural, apakah akan ada pemanasan global di sekitar kita, Mas Lutfi? Wah, Yes or no? aku ngelihatnya no ya. No, oh dingin-dingin aja Karena? berarti. Biasa-biasa aja ya, karena mungkin ini Pak Lurahnya itu benar-benar cerdas menyusun Oh. strategi itu. Berarti tidak seperti pemilu di tahun 2002 berapa kemarin? Iya kemarin. 19. Kan karena ada 2 calon aja waktu itu. Jadi tendensinya itu Panas, sangat ya. sangat besar ya gitu. Kalau Karena 3. menurut Mas Lutfi, si merah atau si kuning yang jadi, si emas? Oke, aku langsung Si saja. si ya. si Garuda atau si Banteng? aku langsung aja ya, Iya. karena Iya. kemarin ada salah satu pihak. Ini keren loh ya bahas Karena kayak ya, gini. dia melihat, coba deh lihat peruntungan 2024 siapa yang menang? Mm-mm. Keluar angka 3. Bocorannya Oh, cluenya aku angka berarti aku paham. Si Garuda ya? 3. Angka 3. Angka pokoknya. 3. Nanti cek aja Belum di tahu, Google. kita cek aja karena ini juga belum berjalan kan. Tapi feelingku- kita akan jalan, kita feelingku akan si- ngecek. Si Garuda yang jadi. Iya, bisa jadi itu nomor urut partainya. Heeh. Bisa, Bisa jadi, jadi ketika kan misalnya kalau udah mendaftarkan ke apa KPU kan ada Ada nomor nomornya. meternya kan. Iya, Iya. iya. Nomor 3 ya? Iya. Cluenya nomor 3. Cluenya nomor 3. Harapanku sih nanti yang terpilih siapapun itu mulai dari atas sampai yang bawah, semoga bisa menjadikan Nusantara Indonesia kita lebih baik lagi, lebih makmur lagi, lebih bahagia lagi, dan Amin. tentunya juga saya kangen dengan satu kalimat dari zamannya era Pak Soeharto, bahwasanya swasembada semuanya tercukupi. Amin. Ya, saya Semoga kangen tercapai sekali. itu, Mas. Ya amin, karena Amin. kan ketimpangan sosial di sekitar kita juga kayaknya Parah gini kayak banget gitu. antara yang kaya Makin dan yang lama, Mas. miskin. Betul. Kelihatan banget gitu loh. Yang kerjanya cuma 1 minggu sekali sama yang kerjanya 1 minggu 14 kali kan Iya. kelihatan. Tapi nimpang banget gitu loh, Mas. Betul. Kasian kan? Betul. Ya itu aja sih pembahasan politik kita hari ini ya. Aku Semoga mah sabar mas orangnya, aku mah kita sama-sama sabar, Ci. aku mah kayak kaya gitu, nggak sombong jumawa gitu loh mas. Biasa-biasa Kaya, aja ya. Biasa aja. Ingat kemarin- Tahu-tahu kayak kipas-kipas. Kemarin kipas-kipas uang dapat dari mana kamu? Pak Lurah, Kok Pak Lurah terus? Pak Lurah dan Emang- Pak Camat. Kenapa? Bukan Enggak, Pak Care, Camat, Pak Care, Pak Pak Care Care. itu Pak Care ya. Baik, Care. sobat selain semuanya, kita tutup aja hari ini ya. Terima kasih banyak Mas Lutfi. Sama-sama. Mas Lutfi sehat Semoga- selalu. Sama-sama. Iya. Ya. Kak Elma, terima kasih banyak sudah Oh hadir. iya, ada Next Mbak time Elma, makasih. kita bahas Kita baca-baca astrologi lagi ya. Mbak Elma ya. Aku Karena suka banget kalau beberapa baca kali Mbak Elma. episode sama Kak Elma nggak sama aku. gitu kan. Sama nih. Iya. Ya, Dia jadi merasa kayak udah kaya gitu loh mas, sekarang malah siaran dia tuh. bukan males siaran sih. Ya gimana kamu tahu sendiri, masa mau aku bocorin di sini? Nanti kalau buat laporan kan bahaya. Iya. Yaudah, saksikan terus live show hari Senin dan Selasa. Jangan lupa saksikan besok juga. Besok ada siapa? Besok ada Miss Grand Model Cilik yang mewakili Wow. mewakili Kota Batu, Kota Kemana? Malang kalau nggak salah di ajang nasional, akhirnya dia jadi juara Juara 1. satu. Keren nih, Mas. Wow, Ya, keren banget. besok kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang prestasi, yang Betul. berprestasi, dan tentunya mungkin ingin membagikan ceritanya ya. Kecil-kecil cabai rawit tidak seperti kita. Tuh. Sampai jumpa esok hari.